Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, how are you? Kakak harap kalian semua baik-baik saja. Bagaimana sekolah lainnya? Masih menyenangkan? Atau mulai membosankan? Ayo tetap semangat. Kita semua tentunya pasti ingin cepat-cepat sekolah secara tatap muka. Tetapi karena situasi dan kondisi, kita harus belajar dari rumah atau lewat daring. Meskipun membosankan, tidak bisa ketemu teman, mengerjakan tugas sendiri, ayo tetap semangat. Nah, dalam kesempatan kali ini, kakak dan teman-teman kakak akan membawakan beberapa materi mengenai bahasa Inggris tentunya. Akan tetapi sebelum itu, perkenalkan, nama kakak adalah Dana Tresna Ridwanul Jamil dan nama kawan-kawan kakak yaitu Albi Fatur Rahman dan Dewi Ginarti. Materi yang akan disampaikan terdapat 3 materi. Yang pertama yaitu expression of how, yang kedua expression of advice, dan yang ketiga yaitu degree comparison. Nah, kakak akan menjelaskan mengenai expression of help, yaitu mengenai asking help dan offering help. Kak, apa sih asking dan offering help? Nah, sebelum kita memulai materi, kakak akan memberikan dialog yang akan membuat kalian lebih mengerti apa itu asking help dan apa itu offering help. Dialog ini antara David dan Salsa. David bertanya, "Salsa, can I borrow your pen?" Lalu Salsa menjawab, "Sure." Apakah kalian paham maksudnya? Kakak akan mengulanginya lagi. David bertanya, "Salsa, can I borrow your pen?" Lalu Salsa menjawab, "Sure." Nah, maksudnya adalah David bertanya, "Salsa, bisakah saya meminjam pulpenmu?" Lalu Salsa menjawab, "Tentu." Nah, sudah sedikit paham apa maksudnya? Oke, contoh yang kedua. Sama seperti contoh pertama, ini adalah antara David dan Salsa. David bertanya, "Salsa, may I help you?" Lalu Salsa menjawab, "Sure." Nah, mungkin adik-adik masih bertanya-tanya. Kakak akan mengulangi lagi. David bertanya, "Salsa, may I help you?" Salsa menjawab, "Sure." Yang artinya David bertanya, "Salsa, bolehkah saya membantumu?" Salsa menjawab, "Tentu." Untuk contoh pertama, yaitu meminta bantuan, yaitu "Can I borrow your pen?" Itu termasuk ke dalam ungkapan asking help. Sementara yang "May I help you?" itu masuk ke dalam offering help. Apa kalian mulai mengerti apa itu asking help dan apa itu offering help? Masih belum mengerti? Baik, kakak akan menjelaskan apa itu asking help dan apa itu offering help. Tapi sebelum itu, bisakah adik-adik mengulangi ungkapan-ungkapan ini? Can I borrow your pen? Repeat again. Can I borrow your pen? Oke. Yang kalimat selanjutnya yaitu May I help you? Repeat again. May I help you? Ya, bagus sekali. Oke. Apa itu asking help dan apa itu offering help? Asking help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Bantuan di sini misalnya seperti meminjam barang, tolong untuk mengambilkan sesuatu,
dan lain-lain. Sementara itu, offering help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Nah, apa adik-adik paham apa itu asking help dan offering help? Kakak akan menjelaskan sekali lagi. Asking help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Saat kalian kesulitan, tentunya kalian akan minta bantuan kan? Nah, saat kalian meminta bantuan, kalian akan menggunakan ungkapan asking help. Sementara itu, saat seseorang kesulitan, lalu kalian berniat untuk menolongnya dan menawarkan bantuan, maka itu disebut ungkapan offering help. Paham? Nah, dari dua contoh yang tadi kakak berikan, yaitu can I borrow your pen dan may I help you, keduanya diawali dengan kata model. Apa saja sih kak model yang bisa digunakan dalam asking help dan offering help? Nah, beberapa model auxiliary yang bisa digunakan yaitu can, could, will, would, shall, should, may, might, dan must. Sebenarnya semua model auxiliary bisa digunakan untuk asking help dan offering help. Paham? Oke. Sekali lagi ya, asking help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta bantuan. Sementara offering help adalah ungkapan dalam bahasa Inggris untuk menawarkan bantuan. Kalian pasti bertanya-tanya, seperti apa saja kalimat atau ungkapan asking help dan offering help itu? Tenang saja adik-adik, kakak akan memberikan beberapa contoh agar kalian lebih mudah memahaminya dan juga lebih mudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh-contoh tersebut diantaranya adalah yang pertama, can you help me? Bisa kalian ulangi? Can you help me? Nah, can you help me artinya bisakah kamu membantuku? Yang selanjutnya adalah could you please give me a hand? Bisa kalian ulangi? Could you please give me a hand? Ya, bagus. Could you please give me a hand? Artinya, bisakah Anda membantu saya? Yang selanjutnya yaitu contoh ketiga, would you like to help me? Would you like to help me? Ayo kita ulangi. Would you like to help me? Artinya, apakah Anda ingin membantu saya? Yang selanjutnya yaitu, could you take garbage outside? Could you take the garbage outside? Ayo ulangi. Could you take the garbage outside? Artinya adalah, bisakah Anda mengambil sampah di luar? Yang selanjutnya yaitu, could you bring me the newspaper? Could you bring me the newspaper? Yang artinya, bisakah Anda membawakan saya koran? Could you please open the door? Ayo ulangi. Could you please open the door? Sekali lagi. Could you please open the door? Ya, artinya, bisakah Anda membuka pintu? Can you lend me some money? Can you lend me some money? Artinya, bisakah Anda meminjamkan saya uang? Yang terakhir yaitu, can you please come here for a second? Can you please come here for a second? Bisakah Anda datang ke sini sebentar? Nah, jika kita melihat berbagai contoh tersebut, kita dapat menemukan susunan atau formula yang bisa kita gunakan untuk membuat asking help, yaitu model, subject, pronoun, dan objek. Misalnya, kita ambil satu contoh. Can you help me? Can di sini adalah model. Kemudian you yaitu subject, help verb 1 dan
me di sini adalah objek. Sebenarnya untuk formula ini yaitu model, subject, verb, dan objek bukan hanya untuk asking how, tetapi juga merupakan formula atau rumus yang digunakan dalam kalimat offering help. Paham? Can you bring me the newspaper? Nah, di sini the newspaper kalian bisa mengubahnya menjadi misalnya can you bring me the book? Can you bring me the pen? Paham adik-adik? Oke, selanjutnya kalian pasti tahu kan dalam bahasa Indonesia ada bahasa baku dan tidak baku. Nah, begitu juga dalam bahasa Inggris ada bahasa formal dan bahasa informal. Akan tetapi selain sebagai bahasa baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia, bahasa formal ini juga seringkali digunakan saat kita berbicara dengan orang yang kita hormati atau dengan orang yang umurnya lebih tua dari kita. Nah, sementara kalimat informal di sini ada kalimat-kalimat yang diungkapkan kepada teman sebaya atau yang umurnya lebih muda dari kita. Nah, berikut beberapa contoh dari asking help formal dan asking help informal. Yang pertama yaitu could you possibly help me? Yang kedua yaitu could I possibly ask you to help me? Yang ketiga yaitu would you be willing to help me? Yang keempat yaitu could you do me a favor please? Yang artinya yang pertama, could you possibly help me? Bisakah Anda membantu saya? Yang kedua yaitu could I possibly ask you to help me? Yang artinya, bisakah saya meminta Anda untuk membantu saya? Yang ketiga yaitu would you be willing to help me? Maukah Anda membantu saya? Dan yang keempat, could you do me a favor please? Bisakah Anda membantu saya? Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat asking help formal. Sementara itu, contoh-contoh dari asking help informal diantaranya yaitu can you give me a hand with this? Can you help me? I can manage. Can you help? Yang artinya yang pertama yaitu can you give me a hand with this? Bisakah Anda membantu saya dengan ini? Can you help me? Bisakah kamu membantuku? Dan I can manage. Can you help? Saya tidak bisa mengaturnya. Bisakah kamu menolong? Nah, dari contoh-contoh tersebut, sedikitnya kita dapat memahami sesuatu, bahwa kalimat asking help formal cenderung menggunakan model berbentuk pas, yaitu seperti could dan would. Sementara asking help informal bisa menggunakan model-model seperti can dan yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu ungkapan jenis asking help. Maksud dari jenis ini adalah ungkapan-ungkapan yang umumnya atau yang paling sering digunakan modelnya. Yang pertama yaitu menggunakan model can. Contoh pertama yaitu can you help me? Can I use your dictionary? Can I borrow your ruler? Can you help me? Bisa kalian ulangi? Can you help me? Artinya, bisakah kamu membantuku? Can I use your dictionary? Ayo ulangi. Can I use your dictionary? Bisakah saya menggunakan kamus Anda? Can I borrow your ruler? Ayo ulangi. Can I borrow your ruler? Bisakah saya meminjam penggaris Anda? Yang selanjutnya yaitu menggunakan model may. Di sini ada beberapa contoh. May I borrow your bicycle? Ayo ulangi. May I borrow your bicycle? Bisakah saya meminjam sepeda Anda? May I go to the movie? Ayo ulangi. May I go to the movie? Bolehkah saya pergi ke bioskop? Yang selanjutnya yaitu
May I ask something for you? Bolehkah saya meminta sesuatu untuk Anda? Yang selanjutnya yaitu menggunakan would or could. Yang pertama yaitu could you help me? Could you show the best way? Could you like some help? Yang pertama, could you help me? Bisakah kamu membantuku? Could you show the best way? Bisakah Anda menunjukkan cara terbaik? Would you like some help? Apakah Anda membutuhkan bantuan? Setelah lebih dalam memahami asking help, sekarang kita akan lebih mendalami mengenai offering help. Berikut ada beberapa contoh dari ungkapan offering help. Oh ya adik-adik, harap kalian bisa mengulangi setiap kalimat yang kakak ungkapkan. Yang pertama, may I help you? Yang kedua, would you like a cup of coffee? May I give you a hand? Contoh yang lainnya, shall I bring you a pillow? Can I do this for you? Shall I help you with your project? Could you care for another cup of tea? Adik-adik sangat pintar mengulangi kalimat-kalimat tersebut. Nah, oke. Kakak akan mengartikan apa sih arti-arti kalimat tersebut. Kalimat pertama, may I help you? Dapatkah saya membantu Anda? Would you like a cup of coffee? Anda mau secangkir kopi? May I give you a hand? Bolehkah saya membantu Anda? Shall I bring you a pillow? Mau kubawakan bantal? Can I do the dishes for you? Bisakah saya mencuci piring untuk Anda? Shall I help you with your project? Haruskah saya membantu Anda dengan proyek Anda? Would you like care for another cup of tea? Apakah Anda mau secangkir teh lagi? Paham? Nah, seperti asking help, offering help juga memiliki kalimat-kalimat yang formal dan informal. Nah, berikut beberapa contoh mengenai offering help formal. Yang pertama, contoh dari offering help formal. Would you like some help? May I help you? May I offer my assistance? Could I help you? Would you like some help? Apakah Anda membutuhkan bantuan? May I help you? Dapatkah saya membantu Anda? May I offer my assistance? Bolehkah saya menawarkan bantuan saya? Could I help you? Bisa saya bantu? Nah, sementara itu, contoh-contoh dari offering help informal yaitu can I help you? Dapatkah saya membantu Anda? Need any help? Membutuhkan bantuan? Do you need a hand? Apakah Anda membutuhkan bantuan? Can I give you a hand? Bisakah saya membantu Anda? Nah, selain formal dan informal, seperti asking help, offering help juga memiliki jenis-jenis ungkapan yang paling sering digunakan dalam ungkapan offering help. Di antaranya yaitu menggunakan model can. Seperti can I help you? Can I get you something to drink? What can I do for you? Tunggu Kak, what can I do for you? Katanya model kalau dalam kalimat offering help harus di awal. Kenapa di sini what di awal kalimat? Nah, untuk what yang merupakan WH question. WH question kalian tahu kan apa itu? Seperti who, what, when, where, why, dan how. Nah, di situ untuk WH question penempatannya yaitu sebelum modal. Maka WH question ditempatkan paling awal. Jadi kalimatnya what can I do for you? Paham? Can I help you? Bisakah saya membantumu? Can I get you something to drink? Bisakah saya membawakanmu sesuatu untuk diminum?
What can I do for you? Apa yang bisa saya bantu untukmu? Nah, oke. Selanjutnya yaitu menggunakan model may. Di sini terdapat dua contoh. Yang pertama, may I help you? Yang kedua, how may I help you? Nah, di sini ada how. Adik-adik mengerti kan kenapa how ada di depan? Ya, how di depan karena merupakan WH question. Pintar sekali. Selanjutnya yaitu menggunakan let. Let me help you. Let me open the door. Nah, let me help you artinya biarkan saya membantu Anda. Let me open the door, biarkan saya membuka pintu. Oke, selanjutnya kalian pasti bertanya-tanya, Kak, offering help dan asking help kan berbentuk pertanyaan. Bagaimana kalau kita yang ditanya? Apa yang mesti kita lakukan? Respon apa yang harus kita berikan saat kita dimintai bantuan atau saat ada seseorang yang menawarkan bantuan pada kita? Atau respon seperti apakah yang harus kita berikan saat kita ingin menolak bantuan atau ingin menolak seseorang yang meminta bantuan? Nah, kakak akan memberikan beberapa ungkapan-ungkapan yang kalian bisa gunakan saat menerima ataupun menolak asking help dan offering help. Nah, berikut beberapa ungkapan atau kalimat yang bisa kalian gunakan dalam merespon asking help. Yang pertama, untuk menerima, di sini ada beberapa kalimat. Yang pertama yaitu, okay, baik. Yes, I can. Ya, saya bisa. Okay, no problem. Okay, tidak masalah. Sure, tentu. Certainly, pasti. No problem, tidak masalah. Nah, sementara itu, untuk menolak asking help, kalian bisa menggunakan beberapa kalimat ini sesuai dengan kondisi dan juga pertanyaan atau permintaan yang kalian dapatkan. Misalnya, I'm sorry I can't. Maaf, saya tidak bisa. Sorry, I can't do it. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Sorry, I'm busy. Maaf, aku sibuk. You better manage on your own. Lebih baik Anda mengelolanya sendiri. I'm afraid I can't do it. Saya khawatir saya tidak bisa melakukannya. Sudah lebih mudah dimengerti? Nah, selain asking help, kakak juga memiliki beberapa kalimat dan ungkapan untuk menjawab atau merespon offering help, baik itu untuk menerima ataupun menolak. Di antaranya ada sebagai berikut. Untuk kalimat-kalimat yang digunakan untuk menerima offering help atau tawaran untuk membantu, yaitu yang pertama, thank you, terima kasih. Yes please, ya tolong, I'd like it very much. Saya sangat menyukainya. I'm pleased to do that. Saya senang melakukannya. With pleasure, thank you. Dengan senang hati, terima kasih. Yes please, I really appreciate it. Ya silakan, saya sangat menghargai itu. Thank you, it's very kind of you. Terima kasih, Anda sangat baik. Atau Anda baik sekali. Yes please, that would be lovely. Ya tolong, itu akan menyenangkan. Nah, sementara itu untuk menolak offering help, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut. Yang pertama itu no thanks, tidak terima kasih. I can't thanks anyway, aku tidak bisa, terima kasih. Atau no, I really won't, thank you. Tidak, saya benar-benar tidak mau, terima kasih. It's okay, I can do it myself. Tidak apa-apa, saya bisa melakukannya sendiri. No, thank you. Tidak, terima kasih. No, thanks, I don't need any help. Tidak, terima kasih, saya tidak membutuhkan bantuan. Don't worry, I will do it myself. Don't worry, I will do it myself. Jangan khawatir, saya akan melakukannya sendiri. That's alright, I will manage it on my own. Tidak apa-apa, saya akan mengaturnya sendiri. Nah, itu adalah
ungkapan-ungkapan yang kalian bisa gunakan untuk merespon, baik itu asking help dan offering help, baik itu dalam menerimanya ataupun menolaknya. Nah, setelah kita mempelajari dan mendalami mengenai asking help dan offering help, dan begitu juga respon yang bisa kalian berikan untuk asking help dan offering help, di sini kakak akan menunjukkan beberapa contoh soal yang dapat menguji kalian semua mengenai pemahaman asking help dan offering help. Di sini terdapat 3 contoh yang merupakan dialog antara 2 orang. Dialog pertama yaitu antara Sammy dan Ken. Sammy di sini bertanya, "Ken, where are you?" Ken menjawab, "I'm in the house. What's the matter?" Sammy, "Oh, Ken, I'd like to help you." "For what?" Nah, di sini kalian harus mengisi jawaban yang sesuai dengan jawaban yang telah Ken berikan. Apa yang Sammy tanyakan pada Ken, sehingga Ken menjawab, "I'd like to help you." Pertanyaan selanjutnya yaitu antara Salsa dan Ben. Salsa, "May I help you?" Ben, "Don't bother yourself. Thank you." Nah, di sini kalian harus menganalisa termasuk apakah ungkapan Ben itu. Yang selanjutnya yaitu antara Elsa dan Olaf. "Will you help me to build a snowman?" Olaf, "Yes, of course." Nah, kalian harus menemukan kalimat apa yang bisa melengkapi yang Olaf katakan. Oke, ada yang sudah bisa menjawabnya? Bagaimana kalau kita menjawabnya secara bersama-sama? Oke, untuk pertanyaan pertama, Sammy bertanya pada Ken, "Ken, di mana kamu?" Ken menjawab, "Saya di rumah. Ada apa?" Sammy berkata, "Oh, titik-titik." Lalu Ken menjawab, "Aku senang membantumu." "Untuk apa?" Nah, kalau jawabannya "aku senang untuk membantumu", berarti apa yang Sammy ungkapkan? Ya, Sammy di sini bertanya untuk meminta bantuan pada Ken. Karena itu Ken menjawab, "Saya senang membantumu." Maka di antara pilihan A, B, C, dan D, manakah yang merupakan asking help? Ya, jawabannya tepat. Yang merupakan asking help adalah "Could I possibly ask you to help me?" Yang artinya, "Mungkinkah kamu bisa membantuku?" Nah, untuk soal kedua yaitu untuk soal kedua yaitu mengenai ungkapan Ben termasuk ke dalam apa? "Don't bother yourself, thank you." Salsa di sini bertanya, "May I help you?" Bolehkah saya membantumu? Lalu Ben menjawab, "Jangan repot-repot, terima kasih." Nah, ini merupakan penolakan. Tetapi penolakan apa? Asking help atau offering help? Ya, di sini merupakan penolakan dari offering help. Maka jawaban yang tepat yaitu C, refusing atau declining an offer. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Di sini Elsa bertanya, "Dapatkah kamu membantuku membangun manusia salju?" Olaf menjawab, "Ya, tentu." Lalu, nah, untuk jawaban A di sini adalah bentuk penolakan. Jawaban B adalah bentuk setuju. Yang C juga bentuk penolakan. Yang D malah bertanya. Karena Olaf telah menjawab yes, artinya jawabannya merupakan bentuk setuju. Maka jawaban yang paling tepat yaitu B, I will. Nah, adik-adik, terima kasih atas perhatiannya untuk materi yang telah kakak berikan, yaitu mengenai asking help dan offering help. Kakak harap materi tersebut dapat membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari dan juga pembelajaran kalian. Jangan lupa mempraktekannya ya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kakak yaitu Dewi Ginarti. Harap adik-adik memperhatikannya ya. Sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Materi yang selanjutnya adalah expression of advice. Expression of advice itu terbagi dua ya. Terbagi dua, yang pertama adalah asking for advice, yang kedua adalah giving advice. Bisa kita lihat dari terjemahannya saja sudah berbeda ya. Yang pertama asking, yang kedua adalah giving. Yang mana asking berarti meminta, giving berarti memberi. Jadi di sini dibutuhkan dua orang ya, dua arah, komunikasi dua arah, yang mana yang satu meminta, yang kedua memberi. Yang satu meminta nasihat, yang kedua adalah memberi nasihat atau saran. Jadi asking for advice ini adalah biasanya ungkapan yang biasanya digunakan ketika ingin meminta nasihat atau saran kepada seseorang tentang apa yang seharusnya dilakukan, tentunya dengan cara yang baik dan sopan ya. Dan yang kedua adalah giving advice. Giving advice adalah seseorang yang memberi nasihat atau sebuah rekomendasi atau saran tentang apa yang seharusnya dilakukan yang tadi. Nah, jadi di sini terdapat dua orang yang berbeda ya, ada yang meminta nasihat, ada yang memberi nasihat, dan tentunya kedua orang ini memiliki kedudukan yang berbeda juga. Jadi yang memberi nasihat itu biasanya yang dianggap lebih ahli, lebih tahu, lebih paham, lebih mumpuni tentang apa yang dikerjakan oleh si seseorang yang meminta nasihat. Jadi nantinya contoh kita nih sedang melakukan do something lah ya, melakukan sesuatu di bidang tertentu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu nih, kita memperlihatkan sesuatu, tentunya ketika kita ingin meminta nasihat atau saran, apa nih yang harus saya lakukan, tentunya kita akan memintanya kepada yang lebih paham, tentunya kan, kepada yang lebih paham, kepada yang lebih tahu, kepada yang lebih menguasai tentang si materi itu, tentang si bidang itu. Seperti itu contohnya. Jadi di dalam expression of advice ini ada yang namanya asking for advice, ada juga giving for advice. Ada yang meminta, ada yang memberi. Jadi ada yang meminta saran atau nasihat, ada yang memberi saran atau nasihat. Jadi kedudukannya yang meminta ini bukan dianggap lebih rendah, tetapi maksudnya pasti mereka akan meminta saran kepada orang yang dianggap lebih paham, yang menurut dia bisa saja menurut dia orang itu mungkin seseorang itu dapat memberikan saran kepada saya, tapi belum tentu dari sisi orang lain ketika kamu minta saran ke dia sih gitu kan, tapi ya kenapa enggak, karena saya rasa dia memang lebih tahu, lebih paham tentang apa yang saya kerjakan, seperti itu ya. Jadi ada dua, asking for advice, ada giving advice, ada yang meminta, ada yang memberi, seperti itu. Selanjutnya di asking for advice kita bahas satu-satu ya, Yang pertama asking for advice. Nah, jadi ada ungkapan-ungkapan yang biasanya digunakan di asking for advice ini ketika kita meminta saran kepada seseorang, ketika kita meminta nasihat kepada seseorang. Yang pertama, biasanya menggunakan what should. Ini tentunya bentuknya semuanya pertanyaannya karena tadi menurut pengertian yang tadi dengan cara yang baik dan sopan. Bukan benar tapi sopan. Karena kita ketika meminta saran tentunya kan kita menggunakan kata tanya. Apa nih yang harus saya lakukan? Apa nih yang menurut kamu apa sih yang harus aku lakukan gitu kan? Menurut kamu gimana sih tadi? Nah, kayak gitu kan? Enggak pakai imperative sentence tapi pakai interrogative. Yang pertama, what should bla bla bla. What should I do? Apa yang harus saya lakukan nih? Seperti itu. Yang pertama, pakai what should. Yang kedua, pakai what do you think should? What do you think should that I bla bla bla. Seperti itu. Apa yang kamu pikirkan? Seperti itu kan? Yang kedua, what do you advise? Tanda tanya juga nih, pakai kata tanya juga. Saran kamu gimana? Seperti itu.
kurang lebihnya seperti itu ya. Saran kamu gimana nih, atau menurutmu gimana? What do you advise? Apa saran kamu, apa menurut bapak gitu ya, kalau 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 ke yang lebih tua, nasihat bapak gimana nih tentang ini misalkan, atau saran bapak tentang ini gimana nih gitu kan. Dan selanjutnya ungkapan yang biasa digunakan, could you give me some advice for. Nah ini jadi menurut saya ini lebih sopan ya dibanding dengan what do you advise dengan could you give me some advice for bla bla bla. Ini karena lebih kalau di bahasa itu kan, apalagi di bahasa Sunda kan kita dibedakan dengan beberapa bahasa atau beberapa kata, kosakata yang digunakan pada range usia tertentu. Kalau ke yang lebih muda kita menggunakan kosakata apa, kepada yang sebaya gimana, sama yang lebih tua gimana gitu kan. Nah kalau di sini juga I think so seperti itu juga gitu. Kalau what do you advise mungkin bisa digunakan kepada teman sebaya, atau mungkin ya nggak lebih tua banget lah ya, masih kayak beda 2 tahun 3 tahun masih bisa lah ya pakai what do you advise. Tapi kalau meminta saran kepada yang lebih tua, lebih sopan menggunakan could you give me some advice for this sir, atau miss, could you give me some advice for this one, ya seperti itu ya. Jadi bukan hanya di bahasa Sunda saja yang bisa digunakan, mungkin bisa, maksudnya pakai what do you advise juga bisa kepada orang yang lebih tua, tapi akan lebih baik dan sopan kalau kita menggunakan could you give me some advice for this, seperti itu ya. Jadi tidak di bahasa Sunda saja ya. Nah yang selanjutnya, what you would advise, apa yang akan kamu sarankan. Nah ini juga beda ya, beda kasusnya sama yang tadi, tapi masih bisa digunakan. Yang selanjutnya, what would you do if. Nah biasanya kalau pakai what would you do if, biasanya mungkin ditunjukkan kepada seseorang yang gimana nih kalau kamu berada di posisi saya, seperti itu. What would you do if you bla 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 gitu. Jadi kan apa yang akan kamu lakukan kalau kamu yang berada di posisi ini, seperti itu. Biasanya sih seperti itu ya kalau pakai what would you do if, ada if-nya, jika apa yang akan kamu lakukan jika kamu yang mengalami ini semua, misalkan seperti itu kan. Nah itu beda. Jadi ketika kita meminta saran itu jadi ada berbeda jenisnya tentunya, berbeda jenis, berbeda ungkapan, berbeda arti juga, berbeda juga ketika kita mau nasihat yang kayak gimana dulu sih yang mau diminta, seperti itu. Nah yang selanjutnya yang biasa digunakan ya, ini yang umum aja, ada juga beberapa mungkin bisa dilihat lagi di sumber-sumber yang lainnya. Yang selanjutnya, do you think I should bla bla bla, do you think I should, apa kamu pikir aku harus kayak gini atau kayak gini. Nah mungkin itu lebih seperti itu, lebih ke, kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu mungkin ya, apa aku harusnya kayak gini nih, apa kayak gini, seperti itu. Nah bisa dipahami lagi ya buat anak-anak, untuk teman-teman semua, bahwa ketika kita meminta nasihat atau saran kepada orang itu ada berbeda-beda. Saran apa yang ingin, saran apa dulu yang mau diminta, saran seperti apa dulu, dan ke siapa dulu kita bicaranya, ke siapa dulu kita meminta saran itu. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa tidak hanya di bahasa Sunda saja, yang mungkin contohnya nih kayak atas emam nanya pada yang lebih muda, atas emam sudah makan ke yang lebih bawah. Kalau buat diri sendiri kan abdi tos nenda, aku sudah makan, ke diri sendiri nenda, ke yang lebih muda emam. Kalau ke yang lebih tua, bapak tos tuang,
bapak atas tuang. Nah gitu kan, ada perbedaan, bukan kasta ya namanya, tapi memang kosakata itu digunakan di range usia tertentu. Ada beberapa kosakata yang digunakan di bahasa Sunda seperti itu. Kalau di Indonesia sama-sama aja sih, sama-sama aja makan, cuma ya dibedakannya dengan subjeknya dan dari waktunya itu. Kalau di bahasa Sunda kan ada perbedaannya, kalau ngomong yang sama lebih muda gimana, sama teman sebaya gimana, sama yang lebih tua bagaimana gitu. Dan seperti ini juga hampir sama, tapi ini tidak bisa disamaratakan ya. Tidak semua ungkapan dalam bahasa Inggris sama dengan bahasa Sunda, dan tidak semua ya tidak bisa disamaratakan lah. Tapi memang kasusnya untuk asking for advice ini, untuk beberapa ungkapan yang umum digunakan ini memang kurang lebih seperti itu. Yang tadi yang pertama ada what should bla bla bla. Yang kedua ada what do you think should bla bla bla. Yang ketiga ada what do you advise. Yang keempat, could you give me some advice for bla bla bla. Yang selanjutnya, what would you do advice. Yang selanjutnya, what would you do if bla bla bla. Dan yang terakhir, do you think I should bla bla bla. Atau mungkin, nah seperti itu ya, ungkapan yang umumnya digunakan. Dan atau mungkin kalau ke temen biasa ya, temen biasa kayak hanya dengan menggunakan what do you think, dengan gitu aja udah cukup gitu. Seperti itu, kayak misalkan kita meminta saran untuk pakai baju apa gitu, meminta nasihat. Misalkan kita pakai baju, misalkan kita pakai outfit mau pergi ke suatu tempat atau suatu acara. Terus ada teman kita, what do you think? Kita itu meminta saran kan. Dan misalkan kata teman kita, good, or I think okay, it's okay. Atau mungkin, oh enggak deh, kayaknya itu bajunya kebuka dikit deh. Atau kayaknya warnanya gitu deh. Nah gitu kan, bisa dengan hanya what do you think. Atau nggak perlu tuh kayak could you give me some advice for this outfit. Nggak harus kayak gitu juga kan. Jadi bisa disesuaikan dengan situasi tertentu, dengan orangnya juga, situasinya juga, dan saran yang seperti apa dulu gitu. Jadi bisa disesuaikan ya. Oke, kita berlanjut aja ya, daripada berlarut-larut di asking for advice. Kita lanjut ke giving advice. Jadi bagaimana cara kita, beberapa ungkapan lah ya, sama seperti tadi, beberapa ungkapan yang biasa digunakan ketika kita memberikan nasihat. Yang pertama, menggunakan should dan ought to. Should dan ought to itu modality. Modal itu ada banyak jenisnya tentunya. Kalian sudah tahu mungkin ya, ada apa dulu? Ada shall, should, will, would, ought to, or can, could, yang kayak gitu ya. Itu namanya modal. Nah, di sini kebetulan hanya 2 modal yang biasa digunakan ya, di giving advice. Yang pertama should, dan yang kedua ought to. Contohnya seperti ini. You should do more exercise. Kamu seharusnya lebih banyak latihan lagi, lebih banyak berlatih lagi, seperti itu. You should do your exercise. Sama seperti tadi. Dan you should leave her. Kamu harusnya tinggalin dia deh. Nah, biasanya respon atau advice yang seperti ini ya bisa disesuaikan juga ya dengan dengan si yang meminta sarannya. Kayaknya ini sarannya ini kayak, duh ini pacar aku kayak gini, udahlah tinggalin aja. You should leave her. Oke. Berlanjut ke ought to. You ought to do more exercise. You ought to not drink so much beer. Atau you ought to stay here with me. Atau you ought to leave now. It's already late. Nah,
Dan apa sih perbedaan should dengan ought to? Perbedaan penggunaan should dengan ought to itu apa sih? Nah, kalian bisa cari sendiri ya. Coba cari perbedaan perbedaan penggunaan should dan ought to di dalam expression of advice ini, dalam giving advice ini. Kalian bisa cari sendiri. Yang selanjutnya, tadi kan ada saran yang nyuruh lah ya, kesannya lebih ke nyuruh. Kamu harusnya kayak gini, kamu harusnya tinggalin dia, kamu harusnya lebih giat dong. Nah, gitu kan. Dan yang jenis yang kedua ada membuat kalimat advice, kalimat yang saran dan mengandung nasihat tadi menjadi sebuah pertanyaan. Bisa. Contohnya, why don't you drink your medicine? Kenapa kamu tadi nggak minum obat? Itu kan saran yang dibuat menjadi kalimat tanya. Contoh lainnya, why don't you go to school today? How about going to the cinema this weekend? How about leaving him some money? Seperti itu. Itu adalah beberapa ungkapan advice yang mengandung advice menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa kamu nggak minum aja obatnya? Kenapa kamu nggak berangkat ke sekolah hari ini? Kenapa kita nggak? Atau gimana kalau kita pergi nonton bioskop malam minggu ini? Nah, itu kan sebenarnya itu saran, sebenarnya itu sebuah saran, tapi dibentuk menjadi kalimat tanya. Seperti itu. Jadi tadi ada baru dua. Yang tadi penggunaan should yang lebih menekankan ke nyuruh, lebih ke you should go to school, you should bla bla bla, you should bla bla bla, you ought to. Dan yang selanjutnya menjadi sebuah pertanyaan, why don't you bring your money? Why don't you go to school today? Seperti itu. Selanjutnya, kita misalkan, jadi kita harus memposisikan diri kita pada posisi orang tersebut, pada posisi orang yang meminta advice ke kita, meminta saran kepada kita. Kita harus memposisikan diri kita gimana kalau berada di posisi dia. Nah, kalau ini lebih ke lebih ke ungkapan kalimat yang tadi, what would you do if? Nah, kamu bakal ngapain sih kalau kamu jadi aku, misalkan kayak gitu. Nah, ini jawabannya ini seperti ini. Kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya akan seperti ini ya. If I were you, I wouldn't eat that. Atau if I would be careful if I were you. I would go to the doctor if I were you. I wouldn't go there if I were you. If I were you, I would study more. Nah, ciri khas dari menempatkan posisi diri kita sebagai posisi orang yang meminta saran itu ada jika maka. Jika maka itu ya, jika aku jadi kamu, maka aku akan seperti ini. Jadi bisa dicirikan dengan kalimat if I were you, I would bla bla bla. If I were you, I wouldn't bla bla bla. Tapi bisa dibalik juga. Jadi penempatannya itu bisa if-nya di awal atau bisa if-nya di akhir kalimat. Contoh yang di awal seperti kalimat yang pertama. If I were you, I wouldn't eat that. Kalau aku jadi kamu, aku gak akan makan itu. Jadi mungkin si orang yang meminta sarannya itu, dia mungkin makan something yang membuat dia mual atau yang membuat dia sakit perut. Kamu ngapain sih kalau jadi aku? Mungkin kayak gitu ya. Jadi jawabannya akan, ya kalau aku jadi kamu, aku gak akan makan itu. Kayak gitu mungkin ya. Seperti itu. Nah, ada juga yang penempatan if-nya di akhir kalimat. Contohnya, I would be careful if I were you. Aku akan lebih berhati-hati kalau jadi kamu. Jadi mungkin ini kasusnya kecerobohan dari si orang yang meminta saran. Kecerobohan bentuknya mungkin. If I were you. Jadi intinya pada
menempatkan posisi diri kita sebagai pemberi nasihat, pemberi advice lah ya, bukan nasihat atau saran bisa, pemberi advice, menempatkan diri kita sebagai posisi yang meminta advice dari kita. Bisa, ciri khasnya itu bisa menggunakan if I were you, I would, atau I will, bla bla. I would ya, lebih ke I would karena mungkin lebih ke sesuatu hal yang memang sudah dilakukan, bukan yang yang akan dilakukan, tapi bisa lah ya pakai future juga. Ya seperti itu intinya. Bisa if ada hukum jika maka. Jadi pakai if-nya bisa di awal, bisa juga di akhir kalimat. Selanjutnya membuat saran. Nah, membuat saran itu mungkin untuk seseorang yang memang ya lebih sopan untuk kalau tadi kan mungkin bisa dari teman sebaya atau yang lebih tua juga bisa. Nah, yang membuat saran ini, I would suggest doing more exercise. I would recommend doing more exercise. Nah, ini lebih lembut daripada tadi yang menggunakan should. Kamu harusnya lebih giat dong latihannya, belajarnya. Kalau ini aku nyaranin kalau ya kamu lebih giat, kayak gitulah. Lebih ke yang tadi saya bilang bahwa ada posisi di mana kita menyesuaikan dengan siapa orang yang kita ajak bicara, seperti itu. Yang selanjutnya, memberitahu advice tersebut dengan tegas. Nah, dengan tegas. Tapi ya, jadi ini memang dibuat jadi penegasan lah ya, penegasan. You had better be here before we start dinner. You had better not forget Tom's birthday gift. You had better not be late. Ini berarti suatu kesalahan yang bisa dikatakan mungkin lebih fatal karena memberitahu advice tersebut dengan tegas, kayak you had better not forget Tom's birthday gift. Ya mungkin seseorang itu sudah melakukan kesalahan karena dia tidak membawa kado ulang tahun Tom's, dia lupa membawanya. Jadi you had better not forget Tom's birthday gift. Jadi tegas itu pemberiannya. Tegas. You had better not be late. Karena ini kenapa ini bentuknya past tense semua? Karena sebuah saran itu akan muncul, saran atau nasihat itu akan muncul ketika seseorang yang sudah melakukan something itu, kayak kita do something dan kita akan meminta saran tentang apa yang kita lakukan, apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, ketika giving some advice, kita menggunakan kalimat-kalimat lampau. You had better, tadi juga kan ada I would. If I were you, I wouldn't eat that. I would suggest, you should. Kayak gitu kan. Banyaknya memang menggunakan kalimat-kalimat lampau. Seperti itu. Bisa diulang kembali ya materi yang ada tentang expression of advice ini. Yang pertama tadi ada asking for advice. Asking for advice itu meminta ya, orang yang meminta saran atau nasihat tentang apa yang seharusnya dilakukan dengan cara yang baik dan sopan. Dan ada giving, dimana giving adalah orang yang memberi. Ada take and give. Nah, ada gitu kan. Ada yang meminta, ada juga yang memberi. Yang selanjutnya ada asking for advice itu, ini resume ya. Asking for advice itu tadi ada beberapa ungkapan yang telah saya jelaskan tadi. Ada beberapa ungkapan yang biasanya digunakan ketika kita meminta nasihat kepada orang lain. Yang pertama, what should bla bla bla, what do you think should bla bla bla, what do you advise, could you give me some advice for bla bla bla, what do you would advise, what would you do if bla bla bla, do you think I should bla bla bla,
Nah, seperti itu ada beberapa ungkapan. Yang selanjutnya ada making giving advice. Jadi making giving advice itu ada 5 macam. Yang pertama menggunakan should dan ought to. Yang kedua, membuat kalimat advice, kalimat yang mengandung advice ini menjadi sebuah pertanyaan. Yang ketiga, ada ketika kita memberikan advice kepada orang lain, kita bisa menempatkan diri kita pada posisi orang yang meminta saran kepada kita. Biasanya itu dicirikan dengan apa tadi? If I were you, I wouldn't bla bla bla, I would bla bla bla. Bisa digunakan jadi jika maka. If-nya bisa di awal, bisa juga di akhir kalimat. Tapi, nah ini yang membedakannya. Kalau if ditaruh di awal, berarti kesananya pakai koma. Jadi if I were you, koma, I would bla bla bla. Seperti itu. Kalau if-nya ditaruh di akhir, berarti I would be careful if I were you. Nah, itu nggak pakai koma. Itu perbedaannya. Salah satu perbedaan dalam penulisan ya. Kalau dalam makna dan arti itu ya sama saja. Yang selanjutnya ada membuat saran. Ini salah satu dari giving advice. Membuat saran yang menggunakan I would suggest, I would recommend, I would. Dan selanjutnya yang terakhir, memberitahu advice tersebut dengan tegas. Yang mana di sini mungkin kesalahannya itu seseorang itu membuat kesalahan yang mungkin bisa dianggap fatal, dan dia memberi saran kepada orang yang dia ingin ajak bicara. Nah, baik. Di sini ada latihan soal tentang expression of advice. Jadi bisa diisi latihan soalnya. Di sini ada percakapan. Tentang yang pertama ini ada 3 soal. Dan ini pilihan ganda ya, multiple choice. Ada sampai D. Nah, yang pertama itu kalau nggak kebaca, yang pertama ada Alex yang berbicara dengan Brian. Kata Alex, "You look unhealthy, boy." Brian menjawab, "Yes, I get a headache and a stomach." Alex, "You should go to a doctor. Come on, I will accompany you." Okay. Nah, di situ ada kalimat yang digarisbawahi. Kalimat yang digarisbawahi adalah kalimat yang diungkapkan oleh Alex ketika mendengar bahwa Brian sedang sakit kepala dan sakit perut. You should go to the doctor. The underlined word show. Nah, di sini kata yang digarisbawahi itu menunjukkan apa? Ekspresi apa? Apakah agreement? Apakah disagreement? Apakah advice? Apakah necessity? Bisa dipilih, bisa dijawab soalnya. Yang kedua itu Hero is having cold. Doctor's advice below is correct. Except, nah, kalau soal yang ini lebih ke pengecualian ya. Jadi semuanya benar kecuali gitu. Jadi Hero itu lagi sakit, katanya Hero is having cold. Advice dokter itu jadi ini kita berbicara dengan kemungkinan ya, kemungkinan dokter, nasihat atau saran dokter ini seperti ini, kecuali yang mana? Coba. Yang pertama, you should take a bed rest. Yang B, I suggest you to eat chicken soup. C, I advise you to eat ice cream more. Yang D, my advice is to wear mask outside to protect yourself and other people. Coba yang mana? Yang kecualinya ya, yang tidak termasuk berarti. Yang tidak termasuk advice dari dokter itu yang mana? Nah, dan soal yang terakhir, latihan soal terakhir ada Amir dan Budi. Amir bilang, I'm not good at English. Dan Budi menjawab bla bla bla. Complete the dialogue above with an advice. Nah, di sini kemungkinan Budi itu menjawab apa kepada Amir?
Yang A, I should practice English every day. B, why don't you take an English course and practice every day? And C, do you like English? D, I must take an English course. Nah, coba bisa dipilih ya, bisa diisi soalnya. Ada 3 pertanyaan kok, tidak terlalu sulit. Baik, oke. Kalau sudah dijawab, bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada degrees of comparison yang akan dilanjutkan. Halo folks. Sebagaimana materi yang telah dilanjutin sama teman-temanku, kalian gak usah kaku deh. Kita panggil kita teman karena kita masih sama-sama dalam belajar. Teman-teman belajar bahasa Inggris dan aku belajar untuk mengajarkan bahasa Inggris. Pertama-tama kita akan berkenalan terlebih dahulu. Namaku Albi Faturrahman. Aku dari mahasiswa sastra Inggris semester 7 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang sekarang sedang ditugaskan untuk sedikitnya berbagi tentang keilmuan bahasa Inggris untuk memenuhi mata kuliah EFL, English for Learning. Aku harapkan teman-teman bisa bekerja sama. Teman berbagi, aku pun berbagi. Oke. Kita akan belajar bahasa Inggris dengan metode yang sangat mudah, metode yang sangat akan merubah stigma ataupun pandangan kalian bahwa sebenarnya belajar bahasa itu sangat mudah, pun bahasa asing. Ya, sebagai contoh, sebenarnya belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun ya sebenarnya mudah, karena teman-teman gini aja deh. Apakah teman-teman ketika pas kecil tuh merasa kesulitan belajar bahasa ibu kalian sendiri, seperti bahasa Indonesia, seperti bahasa Sunda, pun bahasa lainnya? Teman-teman tidak memiliki rasa kesulitan. Nah, tentunya sebenarnya ketika kita menggunakan metode keseharian, nah itu tuh metode keseharian kita akan lebih mudah tentunya untuk paham dan bahkan bisa sampai mencapai kemampuan itu kepada skill. Ya, kalian bisa menggunakannya untuk berbicara dengan orang asing ataupun ya berbicara dengan your folks, your homies, everything like that. Saya perkenalan materi untuk kali ini. Aku Albi kebagian untuk menjelaskan degree and comparison. Apa tuh degree and comparison gitu? Comparison. What is all about? Well, itu adalah sebuah tingkatan dan perbandingan dalam bahasa Inggris. Ya, kalau misalnya bahasa Indonesia ya teman-teman, ini huruf A lebih besar daripada huruf A yang ini, ataupun mobil ini lebih besar daripada mobil ini. Mobil truk itu lebih besar daripada mobil minibus, atau bahkan gajah itu lebih kecil daripada paus. Nah, hal seperti itu di bahasa Inggris tidak agak sedikit lebih kompleks sebenarnya. Tapi tentunya itu untuk memudahkan kita dan lebih spesifik menunjukkan suatu hal apa. Nah, untuk di comparison itu kita dibagi menjadi 3. Yang pertama itu positive degree, comparative degree, and superlative degree. Apa itu? Apakah teman-teman bingung? Atau teman-teman baru mendengar? Ya, positive degree sebenarnya adalah sebuah tingkatan yang biasa. Ya, just usual common things and nothing special. Ya, yang digunakan untuk benda ataupun orang yang ada di sekitar kita di dalamnya. Sama dengan hal lainnya lah. Susunan kalimatnya juga dibentuk
dengan menempatkan kata sifat di antara dua itu. Seperti as ya, misalnya oke, kita mulai di bahasa Indonesia dulu deh. Oke, misalnya oh ya, kumisku ini setebal kumis lele. Ya berarti kan tipis gitu. Ya, you can use the comparison using as, atau strukturnya tuh kayak gini. Strukturnya itu to be, perbandingan as, adjective, and as again. So for example, he is as tall as his uncle. Atau you are smart as your father. Atau she is beautiful as beautiful as her mother. Oke, kita mention deh hal-hal terdekat di kita. Apalagi ya? Oh ya, that ball is bigger as your head perhaps. Or apa lagi? Coba ada yang memberikan contoh? Oke, itu tentang positive degree. Nah, kita ada comparative degree ataupun perbandingan degree yang lebih luas jangkauannya. Tapi ini tuh lebih menyatakan kepada benda atau orang yang lebih dari lainnya. Ini pokoknya kalau misalnya positif tuh ya sama hal, perbandingannya tuh hal yang sama. Kalau misalnya comparative degree itu emang benar-benar dibedain, emang benar-benar for example, sebagai contoh ya. Okay. This camera is bigger than my camera. Kayak gitu misalnya teman-teman. Atau my motorcycle is cheaper than yours. Jadi teman-teman pada intinya hanya menggunakan kata than, THAN. Atau pada strukturnya adalah to be, the comparative, and then THAN. Atau ya lebih dari lah, bahasa Indonesia lebih dari. Kalau misalnya yang perbandingan pertama positif itu sama hal, artinya sama as itu sama halnya sebagai. Kalau misalnya then itu lebih dari. Oke, you understand? Jadi apa nih? Positif itu untuk sama halnya sebagainya. Kalau misalnya then, kalau misalnya yang komparatif, that is lebih dari. Ya aku lebih cintaku lebih besar daripada dirimu misalnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang udah ya tahu lah aku anak SMP ya gimana. Atau ya topi saya lebih bundar daripada rambutku. Ya topi saya lebih bundar daripada topi dirimu. So my head is rounder than yours. Atau apalah. Paham sampai sana? Oke, sepertinya mencoba tugas atau dikasih contoh dulu. Teman-teman silahkan buat contoh, teman-teman silahkan buat perbandingan, tapi jangan ngebandingin nasib. So yeah, I'm joking. So yeah, for example, gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Or nggak paham gitu? Intinya kalau yang positif is using as, comparative using than. Ya misalnya my hand as clean as my pocket. Berarti nggak ada dulu. Atau gini, yes, my money is I have much money than yours. I have
a lot of money than yours. I have a lot of things than yours. I have a lot of shoes than yours. But my heart as clean as my thought. Itulah contoh-contoh yang terdekat kita. Teman-teman bisa menggunakannya. If you are asking how to pronounce it, bagaimana untuk melafalkannya, just like us, not us. It's us. Yeah, I have an S. You such as smart person. No. But you're smarter than me. Then, not then. Then itu berarti lalu. So ya, make a deal one. You do make example as much as possible. Buat contoh yang paling banyak. Aku bakal lihat tugasnya kayak gimana, oke? Nah, halo, balik lagi sama aku, Albi. Oh ya teman-teman, aku mau ngasih tahu ada beberapa catatan dalam penggunaan di comparative degrees ini, penggunaan kata than. Teman-teman itu harus menambah sambungan huruf er yang itu artinya untuk menunjukkan lebih pada suku kata pendek, yang umumnya satu atau dua suku kata, seperti big jadi apa? Jadi bigger. Terus misalnya slimmer, terus apa lagi, taller, higher. Nah, teman-teman harus menggunakan itu ketika ingin menambahkan padanan komparatif ini, kata than. Nah, terus gimana nih kalau misalnya yang lebih dari suku katanya? Nah, teman-teman tinggal tambah more. Oke, you just use more. Tambahkan kata sifat atau adjektif yang lainnya yang lebih daripada satu atau dua suku kata, seperti beautiful, handsome, or anything else. You could try your best to give an example. Seperti ya, kalau misalnya handsome ya more handsome, beautiful ya more beautiful. So that is the notes for comparative degrees. Gimana? Dikasih tugas lagi atau yeah, you could try to compare everything around you. I think but people likes to make a compare, but they don't like being compare. So use this wisely. Gunakan ini secara bijak. Karena begitu, kadang kita suka membandingkan, tapi kadang kita sendiri tidak suka jadi posisi yang dibandingkan. Because I believe we do the great effort on everything. Ya begitulah kehidupan teman-teman. Ya, terus gue kasih contoh lain. Aku mau kasih contoh lagi. Delicious. Suku kata, ada berapa kata delicious? Ada berapa suku kata dalam kata delicious? Delicious ada 3, berarti dia nggak bisa tambah r, berarti dia harus pakai more delicious, lebih enak. I believe this bread is more delicious than bread toast, perhaps. Siapa nih yang suka makan bread toast? Ada yang lebih nggak daripada bread toast, roti dari bread toast? Or another example is let's try difficult. How to use difficult in this comparative? Difficult. So there's 3 syllables. So we use to choose more. Okay, you got it. So it should be
more difficult, not difficulter. No, that's not gonna be happen. More difficult. Important. Important. 3. So we use more, like more important, not importanter. That's not gonna happen. It sounds funny, yeah. Useful, yeah, more usable. Oh, yeah, okay, so with one or two syllable, like easy. It's not more easy, but easier. Happy, happier, because I wanna be happier. You know that song? Lazy, lazier. Tidier. Hot, hotter. Yeah, that is that. But there's something another like ada beberapa komparatif yang tidak beraturan. I don't know the reason in English, but this is an absolute thing which just has no rules. I mean, like, you got to remember the differences. They cannot use E and R, and also they cannot use more. It's just like arbiter, but they always be like this, like good. Good will never come to be gooder or more good. No. It should be, and it must be, and it will always be better. So good becomes better, and another one. Sorry. Let's make the camera. like bad, it's become worse. Yeah, those two are. We always use them. So you got to remember, a good will never become a gooder or a more good, or a bad will never. I know that's my bad. Okay, like little, it will be less, much will become more, and far will become further. Ya, bentuk-bentuk seperti itu tidak memiliki aturan yang jelas, tapi teman-teman harus ya lebih kepada mengingatnya lah, karena kullu syai'in mustasyaun. Segala sesuatu itu memiliki pengecualian. Ya, mungkin ini pengecualian dalam komparatif. Do you understand with that one? So, kalau sampai sini ada pertanyaan, you just put on the comment, and I'm gonna explain you more. Tapi sebenarnya apa sih ide dalam komparasi ini tuh? Tujuannya gitu kan, tujuan dalam membandingkan. What is the defined soul of comparison? Do you got an opinion? Apa kalian punya opini tentang ini? Mungkin ya sebagai apa ya? Mungkin ada value ataupun ada sebuah nilai konsep dengan comparison itu untuk menunjukkan bahwa kayak ada ingin menyampaikan nilai evaluasi ataupun nilai untuk mendorong kita menjadi sesuatu yang lebih baik menurut perspektif ini gitu. Ya enggak sih? Value-nya mungkin itu. That's why it's needed comparison. Lebih menunjukkan bahwa ini loh yang lebih baik menurut perspektif ini. Kalau kamu ingin menjadi ini tuh. I mean, like, life is always about perspective, right? Jadi ya, it's a normal thing. You could use comparison to others, and others also can do comparison to you.
Yeah, I think that is a right for person, and I think comparison will make you as a person too, in a wise way, jalan yang bijak. Oke, selanjutnya sebenarnya masih ada satu lagi comparison ataupun degree yang selanjutnya, yaitu superlative in French. Superlative degree. Sorry, that's my bad. Superlative degrees. What is all about? What does it mean? Let's get it, check it. Okay. Hang a second, fellas. Yeah, I'm so sorry if our class or our meeting is so short, because I also not good on teaching. Yeah, that's my confession. So yeah, wait a minute. So yeah, I'm back here. What is superlative? Nah, pada degree selanjutnya, materi degree selanjutnya, superlatif adalah sebuah tingkatan yang digunakan untuk menyatakan suatu benda itu adalah yang paling super duper, ya pokoknya yang paling tinggi, yang paling apa sih, pokoknya yang tingkatan yang paling dalam bahasa Inggris. Nah, ini tuh tinggal ditambahkan ya, tetap sama seperti yang sebelumnya, yang komparatif selanjutnya untuk suku kata yang hanya memiliki satu suku kata dan dua suku kata, dan yang memiliki 3 sampai lebih, itu tetap ada perbedaan. Perbedaannya pada apa sih? Nah, kalau misalnya yang satu suku kata dan 2 suku kata, we should add, kita harus menambahkan padanan I, S, and T. So, sebagai contohnya, ketika big yang berarti besar, kalau misalnya lebih besar, bigger, dan kalau misalnya yang paling besar berarti ya, biggest. I got a biggest fish in the world. Just like that. This is my biggest ball. This is my biggest meatball I ever made. So another one is, wow, you have a biggest hand in the world. You have a biggest hand in my eyes. Ya, pokoknya menunjukkan bahwa itu tuh yang paling dalam perspektif kalian. Perspektif kalian. Okay? Jika kalian merasa bahwa oh ini tuh yang paling, wah ya itu paling banget, gak ada duanya. You just use it to be a aesthetic. Iya, ini terkesan memang hyperbole, apa lebih, tapi just use it wisely. Kalian gunakanlah secara bijak. Oke, yang lainnya apa lagi? Hard, susah. Yang artinya susah. Lebih susah berarti harder. Bisa paling susah. Hardest. I got a problem. I got a hardest problem today. In this day, the hardest problem in my life is today. Yeah, this teaching section is the hardest thing that I ever experienced. Mengajar dengan tatap muka online seperti adalah pengalaman yang paling susah dalam hidupku. Lalu apa lagi? Nah, itu untuk yang satu suku kata dan 2 suku kata. Untuk yang 3 suku kata, this is quite different dari yang tadinya tambah more. It used to be using most ataupun yang paling lebih, seperti ya tadi. Most apa? More.
handsome, more handsome, most handsome, more beautiful, most beautiful. Those ya contoh-contoh seperti itu yang paling gampang. Sorry aku menyajikan contoh-contoh yang itu saja, dan itu adalah lahan kalian untuk mencoba yang lain. Oke. Nah, seperti useful, contoh useful ya, more yang tadi punya lebih berguna jadi more useful, dan yang paling berguna adalah most useful. You got it? Dan tetap ada juga beberapa superlative degree yang tidak beraturan, seperti yang tadi, seperti bad, worst, worst, ataupun misalnya good, better, best. See, it's all different. Begitu. Oke, sekarang aku bakal ngasih contoh degree comparison dari pertama ya. Contoh, I have 20 books. Aku punya 20 buku. And my teacher has 50 books. Jadi kata perbandingannya nih adalah then. So I have blah 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 books than my teacher. Apa nih? A, most, B, little, C, fewer, and D, more. I used to choose C because I have fewer books than my teacher. Okay. Another. Do you want another example or just close this section? Yes. I don't know what I need to speak. Aku nggak tahu harus jelasin apa lagi, tapi ya diharapkan teman-teman cukup, teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Oke. Teman-teman dari awal manfaat dari awal kalian mengklik video ini, sebagaimana yang teman aku jelasin dari mulai Dewi Ginarti dan Dena Teresa, dan aku yang terakhir Albi. Semoga teman-teman berkenan dan semoga teman-teman mendapatkan ilmunya. Semoga teman-teman dapat bisa menggunakannya secara bijak. Kadang sebagaimana tadi nilai-nilai dalam komparasi itu, aku melihat value-nya ataupun konsep videonya itu ingin menunjukkan sesuatu hal yang lebih, di mana kita diharapkan untuk mencapai itu, misalnya dalam sebuah kata perintah, atau ingin menunjukkan kualitas dan kuantitas. Itu. Jadi ya, tentunya segala sesuatu akan buruk jika digunakan dalam untuk merealisasikan nilai yang buruk, dan segala sesuatu akan baik dengan niat yang baik. So use this degree of comparison in a good ways, in a good perspective, and for a good life. Okay, it's always hard. It's hard. You got a good something, but use it not for good. Always become bad. Ya pada akhirnya kita diminta untuk menjadi bijak dalam belajar. Oke. So I think that teman-teman bisa chit chat ataupun bertanya, jangan dia tetap menghubungi akun YouTube ini misalnya, or contact me on Instagram or anything else. It'll be good to talk more. So is there any question? You can put it on below in the comment section, and we will glad to answer. We will glad to read your comment and your question. Semoga pelajaran buat teman-teman SMP ini paham. Karena aku yakin lah anak SMP sekarang beda dengan anak SMP dulu. Teman-teman sudah lebih akrab dengan globalisasi, tentunya juga lebih akrab dengan bahasa asing. Apalagi suka main game.
What next? I think. Okay. We are waiting till 10 minutes because that is the maximum I need to record. 1 minute left. Stay close. So yeah, I've been mentioning the degrees. There are positive, comparative, and superlative. That's, remember, it will be used for your life till you're getting old, growing old. Teman-teman bakal bermanfaat. Okay, last word. Thank you for giving me attention. Give a damn attention. And I love this new experiment for teaching. This has realized me to appreciate my teacher who had teach me all of this till I can speak like this. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.